Kisah Abu Ayyub Al-Ansyari. Pejuang di waktu senang ataupun susah. Rasulullah memasuki kota Madinah, dan dengan demikian berarti beliau telah mengakhiri perjalanan hijrahnya dengan gemilang, dan memulai hari-harinya yang penuh berkah di kampung hijrah, untuk mendapatkan apa yang telah disediakan Hadar Nahi baginya, yakni sesuatu yang tidak disediakannya bagi manusia-manusia lainnya. Dengan mengendauai untanya Rasulullah berjalan di tengah-tengah barisan manusia yang penuh sesak, dengan luapan semangat dari kalbu yang penuh cinta dan rindu. Berdesak-desakan, berebut memegang kekang untanya, karena masing-masingnya menginginkan untuk menerima Rasul sebagai tamunya. Rombongan Nabi itu mula-mula sampai ke perkampungan Bani Salim bin Auf, mereka mencegat jalan unta sembari berkata, "Wahai Rasul Allah, tinggal Allah Anda pada kami, bilangan kami banyak, persediaan cukup, serta keamanan terjamin." Tawaran mereka yang telah mencegat dan memegang tali kekang unta itu, dijawab oleh Rasulullah, "Biarkanlah, jangan halangi jalannya, karena ia hanyalah melaksanakan perintah." Kendaraan Nabi terus melewati perumahan Bani Bayadah, lain ke kampung Bani Saidah, Teus ke kampung Bani Harits Ibnul Hazraj, kemudian sampai di kampung Bani Adi bin Najjar. Setiap suku atau kabilah itu mencoba mencegat jalan unta Nabi, dan tak henti-hentinya meminta dengan gigih agar Nabi sudi membahagiakan mereka dengan menetap di kampung mereka. Sedang Nabi menjawab tawaran mereka sambil tersenyum syukur di bibirnya, ujarnya, "Lapangkan jalannya, harena ia terperintah." Nabi sebenarnya telah menyerahkan memilih tempat tinggalnya kepada Hadar Ilahi, karena dari tempat inilah kelak kemasyuran dan kebesarannya. Di atas tanahnya bakal muncul suatu masjid yang akan memancarkan kalimat-kalimat Allah dan nurnya ke seantero dunia. Dan di sampingnya akan berdiri satu atau beberapa bilik dari tanah dan bata kasar. Tidak terdapat di sana harta kemewahan dunia selain barang-barang bersahaja dan seadanya. Tempat ini akan dihuni oleh seorang maha guru dan Rasul yang akan meniupkan ruh kebangkitan pada kehidupan yang sudah padam, dan yang akan memberikan kemuliaan dan keselamatan bagi mereka yang berkata, "Tuhan kami ialah Allah," kemudian mereka tetap di atas pendirian. Bagi mereka yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan itu dengan keaniayaan. Bagi mereka yang mengikhlaskan agama mereka semata-mata untuk Allah, dan bagi mereka yang berbuat kebaikan di muka bumi dan tidak berbuat binasa. Benarlah, Rasul telah menyerahkan sepenuhnya pemilihan ini kepada Hadar Ilahi yang akan memimpin langkah perjuangannya kelak. Oleh karena inilah ia membiarkan saja tali kekang untanya terlepas bebas, tidak ditepuknya kuduk unta itu, tidak pula dihentikan langkahnya. Hanya dihadapkan hatinya kepada Allah, serta diserahkan dirinya kepadanya. Dengan berdoa, "Ya Allah, tunjukkan tempat tinggalku, pilihanlah untukku." Di muka rumah Bani Malik bin Najjar unta itu bersimpuh, kemudian ia bangkit dan berkeliling di tempat itu, lain pergi ke tempat ia bersimpuh tadi dan kembali bersimpuh lalu tetap dan tidak beranjak dari tempatnya. Maka turunlah Rasul dari atasnya dengan penuh harapan dan kegembiraan. Salah seorang muslimin tampil dengan wajah berseri-seri karena sukacitanya. Ia maju lalu, membawa barang muatan dan memasukkannya ke rumahnya, kemudian mempersilakan Rasul masuk. Rasul pun mengikutinya dengan diliputi oleh hikmat dan berkat. "Maka tahukah Anda sekalian siapa orang yang berbahagia ini, yang telah dipilih takdir bahwa unta Nabi akan berlutut di muka rumahnya, hingga Rasul menjadi tamunya, dan semua penduduk Madinah akan sama merasa iri atas nasib mujurnya. Nah, ia adalah pahlawan yang jadi pembicaraan kita sekarang ini." Abu Ayyub Al-Ansyari. Khalid bin Zaid, cucu Malik bin Najjar. Pertemuan ini bukanlah pertemuan yang pertamanya dengan Rasulullah. Sebelum ini, yakni sewaktu perutusan Madinah pergi ke Mekah untuk mengangkat sumpah setia atau baiat, yaitu baiat yang diberkati dan terkenal dengan nama Baiat Akabah kedua, maka Abu Ayyub Al-Ansyari termasuk di antara 70 orang Mu'min yang mengulurkan tangan kanan mereka ke tangan kanan Rasulullah serta menjabatnya dengan kuat, berjanji setia dan siap menjadi pembela. Dan sekarang ketika Rasulullah sudah bermukim di Madinah dan menjadikan kota itu sebagai pusat bagi agama Allah, maka nasib mujur yang sebesar-besarnya telah melimpah kepada Abu Ayyub, karena rumahnya telah dijadikan rumah pertama yang didiami Muhajir Agung, Rasul yang mulia. Rasul telah memilih untuk menempati ruangan rumahnya tingkat pertama. Tetapi begitu Abu
Ayub naik ke kamarnya di tingkat atas, ia pun jadi menggigil, dan ia tak kuasa membayangkan dirinya akan tidur atau berdiri di suatu tempat yang lebih tinggi dari tempat berdiri dan tidurnya Rasulullah itu. Ia lalu mendesak Nabi dengan gigih dan mengharapkan beliau agar pindah ke tingkat atas, hingga Nabi pun memperkenankannya pengharapannya itu. Nabi akan berdiam di sana sampai selesai pembangunan masjid dan pembangunan biliknya di sampingnya. Dan semenjak orang-orang Quraisy bermaksud jahat terhadap Islam dan berencana menyerang tempat hijrahnya di Madinah, menghasut kabilah-kabilah lain serta mengerahkan tentaranya untuk memadamkan nur ilahi. Semenjak itulah Abu Ayyub mengalihkan aktivitasnya kepada berjihad pada jalan Allah. Maka dimulainya dengan Perang Badar, lalu Uhud dan Handak, pendeknya di semua medan tempur dan medan laga. Ia tampil sebagai pahlawan yang sedia mengorbankan nyawa dan harta bendanya untuk Allah Rabbul Alamin. Bahkan sesudah Rasul wafat pun, tak pernah ia ketinggalan menyertai pertempuran yang diwajibkan atas muslimin sekalipun jauh jaraknya yang akan ditempuh dan berat beban yang akan dihadapi. Semboyan yang selalu diulang-ulangnya, baik malam ataupun siang, dengan suara keras ataupun perlahan, adalah firman Allah Ta'ala. Berjuanglah kalian, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Qs At-Taubat 41. Satu kali saja, ia absen tidak menyertai bala tentara Islam, karena sebagai komandannya Khalifah mengangkat salah seorang dari pemuda muslimin, sedang Abu Ayyub tidak puas dengan kepemimpinannya. Hanya sekali saja, tidak lebih. Sekalipun demikian, bukan main menyesalnya atas sikapnya yang selalu menggoncangkan jiwanya itu, katanya. Tak jadi soal lagi bagiku, siapa orang yang akan jadi atasanku. Kemudian tak pernah lagi ia ketinggalan dalam peperangan. Keinginannya hanyalah untuk hidup sebagai prajurit dalam tentara Islam, berperang di bawah benderanya dan membela kehormatannya. Sewaktu terjadi pertikaian antara Ali dan Muawiyah, ia berdiri di pihak Ali tanpa ragu-ragu, karena ialah imam yang telah dibaiat oleh kaum muslimin. Dan tatkala Ali syahid karena dibunuh, dan khilafat berpindah kepada Muawiyah, Qs At-Taubat 41. Abi Ayyub menyendiri dalam kezuhudan, bertawakal lagi bertakwa. Tak ada yang diharapkannya dari dunia, hanyalah tersedianya suatu tempat yang lowong untuk berjuang dalam barisan para pejuang. Demikianlah, sewaktu diketahuinya bala tentara Islam bergerak ke arah Konstantinopel, segeralah ia memegang kuda dengan membawa pedangnya, terus maju mencari syahid yang sudah lama didambakan dan dirindukannya. Dalam pertempuran inilah ia ditimpa luka berat. Ketika komandannya pergi menjenguknya, nafasnya sedang berlomba dengan keinginannya hendak menemui Allah. Maka bertanyalah panglima pasukan yang waktu itu Yazid bin Muawiyah. Apa keinginan Anda, wahai Abu Ayyub? Aneh, adakah di antara kita yang dapat membayangkan atau menghayalkan apa keinginan Abu Ayyub itu? Tidak sama sekali. Keinginannya sewaktu nyawa hendak berpindah dari tubuhnya, ialah sesuatu yang sukar atau hampir tak kuasa manusia membayangkan atau menghayalkannya. Sungguh, ia telah meminta kepada Yazid, bila ia telah meninggal, agar jasadnya dibawa dengan kudanya sejauh-jauh jarak yang dapat ditempuh ke Arab musuh, dan di sanalah ia akan dikebumikan. Kemudian hendaklah Yazid berangkat. Hingga sebelum tempat itu dikuasai oleh orang-orang Islam, orang-orang Romawi penduduk Konstantinopel memandang Abu Ayyub di makamnya itu sebagai orang kudus suci. Dan Anda akan tercengang jika mendapati semua ahli sejarah yang mencatat peristiwa-peristiwa itu berkata, orang-orang Romawi sering mengunjungi dan berziarah ke kuburnya dan meminta hujan dengan perantaraannya, bila mereka mengalami kekeringan. Sekalipun perang dan pertempuran syarat memenuhi kehidupannya, hingga tak pernah membiarkan pedangnya terletak beristirahat. Namun corak kehidupannya adalah tenang tentram laksana desiran bayu di kala fajar datang menjelma. Sebabnya ia pernah mendengar ucapan Rasulullah yang terpatri dalam hatinya. Bila engkau sholat, maka syalatlah seolah-olah yang terakhir atau hendak berpisah. Jangan sehali-hali mengucapkan kata-kata yang menyebabkan engkau harus meminta maaf. Lenyapkan harapan terhadap apa yang berada di tangan orang lain. Dan oleh karena itulah tak pernah lidahnya terlibat dalam suatu fitnah dan dirinya tidak terjerembab dalam kerakusan. Ia telah menghabiskan hidupnya dalam kerinduan ahli ibadah dan ketahanan orang yang hendak berpisah. Maka sewaktu ajalnya datang tak ada keinginannya di sepanjang dan selebar dunia kecuali cita-cita yang melambangkan kepahlawanan dan kebesarannya selagi hidupnya, bawalah jasadku jauh-jauh
Jauh masuk ke tanah Romawi, kemudian kuburkan aku di sana. Ia yakin sepenuhnya akan kemenangan, dan dengan mata hatinya dilihatnya bahwa wilayah ini telah termasuk dalam taman impian Islam, dalam lingkungan cahaya dan sinarnya. Karena itulah ia menginginkannya sebagai tempat istirahatnya yang terakhir, yakni di ibu kota negara itu, di mana akan terjadi pertempuran yang menentukan, dan dari bawah tanahnya yang subur, ia akan dapat mengikuti gerakan tentara Islam, mendengar kepakan benderanya, dan bunyi telapak kudanya serta gemerincing pedang-pedangnya. Sekarang ini ia masih terkubur di sana. Tetapi tidak lagi mendengar gemerincing pedang, atau ringkikan kuda. Keadaan telah berlalu, dan kapal telah berlabuh di tempat yang dituju, sejak waktu yang lama. Tetapi setiap hari, dari pagi hingga petang didengarnya suara adzan yang berkumandang dari menara-menaranya yang menjulang di angkasa, bunyinya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dan dengan rasa bangga, di dalam kampungnya yang kekal dan di mahligai kejayaannya ia menyahut. Inilah apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya.